Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudara muhtaram dan muhtarat yang kami muliakan, Bapak Teguh Bagus Nur Cahyo selaku Kepala Sekolah SMAS di Ponorogo Tumpang. Lalu yang kedua, jajaran Bapak Ibu Guru SMAS di Ponorogo Tumpang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh rahmat, penuh ilmu dan penuh barokah. Yakni acara yang akan kita ikuti pada pagi hari ini adalah acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi sosialisasi budaya positif di sekolah ini akan dipaparkan oleh Ibu Wiwin Siswartini selaku calon dari guru penggerak. Jadi kami harapkan untuk antusiasnya Bapak Ibu guru selaku peserta yang akan mengikuti pemaparan pada Ibu Wiwin pada pagi hari ini. Pada menginjak acara yang pertama akan kami bacakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab. Jadi kami harapkan jenengan juga punya pertanyaan sehingga agar lebih mengerti nanti apa yang kurang dari pemaparan yang telah disampaikan. Lalu yang keenam penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama kita buka bersama-sama. Selanjutnya kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami harapkan Bapak Ibu guru untuk ikut berdiri. Media. Silakan untuk duduk kembali.
menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMAS di Ponorogo Tumpang kepada Bapak Teguh Bagus Nur Cahyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA di Ponorogo Tumpang, pada kesempatan ini kita patut bersyukur, mengucap syukur kepada Allah SWT karena telah diberikan kesempatan, kesehatan, keluangan waktu sehingga pada pagi ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka untuk memenuhi undangan dari sekolah perihal kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Wiwi berupa diseminasi, berupa sosialisasi, berupa berbagi tentang budaya positif di sekolah. Dan ini kita berharap nanti ada hasil yang bisa kita rasakan bersama, khususnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Berikut kita aturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita aturkan salam kepada beliau dan kita harapkan syafaat beliau kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa berupaya untuk meneladani sikap, tindak, dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita yang dititipkan oleh Allah SWT, dan kita ditakdirkan untuk menjadi guru, menjadi pendamping, pembimbing, dan orang tua, pendidik yang diharapkan hasilnya nanti akan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi berupa manusia yang memang memiliki karakter yang sesuai dengan contohnya, yaitu uswahnya. Jadi karakternya Rasulullah itu bagaimana, nah anak-anak itu kita akan bentuk mendekati seperti itu. Semuanya sudah jelas, dan minimal dengan bekal mukalafnya anak-anak kita ini, saya kira mereka sebetulnya sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, khususnya dalam hal akhlak, dalam hal tindak tanduknya anak-anak ini sebetulnya mereka sudah memahami. Hanya kadang-kadang kita sebagai guru ini bingung, kenapa anak-anak kita ini kok sudah tahu mana yang baik kok tidak dilakukan, sudah tahu itu buruk kok dilakukan, sudah tahu itu bermanfaat kok males, sudah tahu itu merugikan, tidak bermanfaat kok sregep banget. Nah ini, itu kenapa? Nah ini tugas dari kita sebagai guru. Semua guru memiliki tugas itu. Budaya positif ini sebetulnya kalau kita bahas sebagai sebuah teori, sebuah konsep saja, itu saya kira agar tidak ada manfaatnya. Kelak kita harus tahu bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bersama anak-anak kita di kelas. Sasarannya kenapa Bapak Ibu yang ada di jam pagi hari ini, karena satu, ya, pagi hari ini merupakan jam ketika anak-anak ini masih terbuka pikirannya, baru bangun tidur, baru mandi, baru berangkat sekolah dan masih pagi sekali, sehingga mereka kita sambut dengan Al-Quran. Pagi-pagi itu sudah sambut dengan Al-Quran, kecuali terlambat itu disambut dengan hukuman pagi hari, itu pun Yasin ya. Jadi masih ada nuansa bagaimana kita sambut dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat dengan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak main-main. Pagi hari memang kita letakkan pagi hari itu ya, kita nanti itu kepingin ada siang harinya, tapi kita pagi ini minimal niatnya adalah anak-anak pagi duduk di sekolah sudah ketemu dengan Al-Quran. Ini juga kesempatan mereka kita masukkan di dalam memori anak-anak kita ini yang masih fresh itu dengan konsep-konsep kehidupan yang akan membawa mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan hidup kita itu cuma dua, satu selamat, dua bahagia. Bismillah. Ya, bagaimana
konsep dari Bu Wiwi nanti yang itu sebetulnya diajarkan dalam pendidikan guru penggerak itu kurang lebih 6 bulan kalau sekarang. Kalau dulu 1 tahun, 12 bulan. Dan itu saya kira bagus nanti kita ambil ilmunya beberapa untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Terutama itu tadi yang saya titipkan anak-anak di pagi hari itu. Dan terakhir saya berharap Bapak Ibu guru yang mendampingi pendidikan Al-Quran, saya tetap berharap pantauan kepada anak-anak. Yang pertama adalah dalam sisi seragam, ya, seragamnya anak-anak di pagi hari. Ini memang kita berharap yang perempuan semuanya berjilbab sudah, sehingga kita tidak perlu meminta untuk jilbaban, yang sudah jilbaban semua. Tinggal laki-laki yang kita minta untuk kopiah. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak pakai kopiah, entah dia diberikan sanksi apa. Yang pasti di dalam budaya positif itu jangan memberikan sanksi, ya, ada teorinya itu, jangan memberikan sanksi yang tidak ada hubungan dengan perbaikan terhadap kesalahannya. Jadi kalau anak tidak pakai kopiah, maka sanksinya adalah pakai kopiah gitu loh. Jadi harus ada hubungannya. Jadi kalau anak ini melanggar tidak sholat, hukumannya adalah dia harus sholat. Nah, ini konsekuensi namanya. Kalau dia terlambat, maka sanksi yang diberikan konsekuensinya adalah dia harus menambah waktu belajar. Kancane sak jam, dia kudu 2 jam anak misalnya terlambat. Nah, ini namanya konsekuensi. Ada hubungannya dengan perbuatan yang dia lakukan. Tapi kalau konsekuensinya dia tidak pakai kopiah terus disuruh nyapu, lah itu lain. Nggak ada hubungannya dengan kopiahnya. Jadi suruh pakai kopiah, entah itu beli, entah itu utang, entah itu apa, ini pakai kopiah. Supaya dia pagi hari itu pantasnya kalau ketemu Quran ya memang anak-anak kita harus kopiah. Masalah nanti setelah ngaji itu ada pelajaran lain dilepas dimasukkan tas sudah ada masalah. Ya. Karena kita memang konsepnya kan sekolah nasional. Tapi pagi waktu panjenengan itu harus. Berikut anak-anak yang tidak disiplin di dalam kelas ini mohon menjadi perhatian khusus dari panjenengan. Ya. Oke, toyo ngarep metel ndek kurang disiplin, suruh maju, suruh duduk di depan, diperhatikan lebih. Ya. Jadi jangan dibiarkan. Wis babak wis iku arek metel wis babak wis. Pokok liyane tak ulang jangan gitu. Jadi bagaimana justru anak yang kurang perhatian, yang paling kurang diperhatikan, yaitu panjenengan yang memberikan perhatian. Biasanya anak begitu itu memang dari temannya tidak diperhatikan, biasanya di rumahnya juga kurang perhatian. Maka Bapak Ibu guru lah yang akan memberikan perhatian di sekolah ini. Diperhatikan. Mungkin anaknya memang ajak cari perhatian. Gregetno jenengan ini rasa lebih hati. Ya, arek gregetno itu yo biar dia yang gregetan biar dia sendiri. Jangan sampai kita sebagai guru ini menjadi kena aliran listriknya anak ini menjadi melok gregetan. Ya. Jadi yang stres jangan kita. Kita ini ingin menyelesaikan stresnya anak-anak, justru gurunya tidak boleh ikut mantau. Ada yang memang anak yang begitu itu ada dituturi, jawab baik, diberi nasihat tidak bisa, ya, di kasar itu malah tidak jadi apa-apa. Jadi kita ini harus memang dengan sentuhan-sentuhan kelembutan hati kita yang mengetahui bahwa anak ini kurang perhatian, ya mari kita berikan perhatian. Biasanya kalau itu kurang perhatian, mungkin dia nami dewe ya, mungkin ingin panjenengan ingatkan, ingin disopo, lenduk. Nah itu disopo, kemudian diberi perhatian. Karena waktunya juga tidak banyak, 1 jam 60 menit efektif. Saya berharap dengan waktu itu panjenengan bisa turut serta untuk membantu anak-anak dalam perubahan-perubahan perilaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada hubungannya dengan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi niku mengapa sasarannya adalah guru yang pagi hari saja cukup, nggak harus semua guru, karena selain kita harus mengefektifkan waktu, ya. Yang lain guru-guru ini sedang mengajar semua, panjenengan sudah selesai, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan untuk nambah pengetahuan di pada hari ini. Saya kira itu mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, panjenengan nikmati, sambil ngurungono rengeng-rengeng, sambil masukkan inti-inti sari itu ke dalam hati kita, dan sambil monggo konsumsinya seadanya juga dinikmati.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Teguh Bagus Nur Jawa selaku Kepala Sekolah SMA SG. Selanjutnya ke puncak acara, yakni pemaparan materi dengan berjudul sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Wiwi Siswartini selaku calon dari guru penggerak. Waktu dan tempat kami silakan. Saya ke bawah. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Monggo. Pusat yo. Asal Kak kena ya? Kurang anu. Iki tanda tangani juga. Kak usah. Ini masih keren kita. Iki tak tutupno ora. Kak usah nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri Kupang, Bapak Teguh Bagus Nurjayo, Pak Fahmi sebagai koordinator keagamaan di Semadita, dan juga Bapak Ibu guru seluruh pengajar di SMA Negeri Kupang. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa pada pagi ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, coba sekarang saya pengen tepuk semangat ya. Tepuk semangat, tek terus 3 kali. Terus 3 kali lagi, ngat. Semangat gitu kan. Bener kan? Ini kayak gak pengen aja. Tepuk semangat. Semangat semuanya masih pagi. Alhamdulillah. Pagi hari ini saya ingin membagikan kemarin teori-teori pembebasan dan juga ilmu-ilmu penerapan tentang budaya positif sekolah. Implementasi budaya positif sekolah terutama adalah di sekolah kita tercinta, yaitu SMA di Ponorogo Kupang. Ya sebenarnya pengen maju, ini nggak ada yang operator, ini nggak apa-apa. Sini apa ya? Sebelum pada teori, nah ini budaya positif. Nanti kita sepakati Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini ada keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita nanti satu, tidak boleh HP-an ya. Terus silent ketika ada temannya yang bertanya maka mendengarkan. Dan juga ketika ada instruksi bisa mengangkat kedua tangan. Selanjutnya adalah saya ingin bertanya, ketika anak-anak di kelas, ketika proses pembelajaran, anak-anak ada yang melakukan kesalahan. Nah, itu ada beberapa guru, bahkan dari kita sendiri, itu adalah menghukum. Benar apa benar? Nah, benar. Kamu kenapa terlambat? Ya sudah, hukumannya nyapu. Kamu kenapa kok belum hafal? Ya sudah, hukumannya ini, bayar 10.000 misalnya. Tentang hukuman. Kira-kira apa yang pertanyaan pertama, apakah hukuman ini bisa mendisiplinkan anak? Bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang bisa angkat tangan coba? Yang bisa. Hukuman, pokoknya kalau anak salah itu pokoknya dihukum. Apa bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Tinggi. Oh ya, mesti tinggi. Terus ada yang tidak sesuai. Hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak.
Ya. Siapa? Katakan. Oh ya. Masih pada 2 kali. Jadi terlambat. Terus besok terlambat lagi. Dihukum mana? Terlambat lagi sampai saya hukum. Ya. Nanti kita bahas. Kedua, dengan hal positif seperti membaca, bersihkan halaman, dapat. Setuju? Oh setuju. Setuju atau tidak setuju? Anak misalnya tidak hafal, lalu kita hukum untuk membaca. Wes kamu nggak hafal Al-Fatihah misalnya, nggak hafal apa namanya tafsirnya, nggak hafal hurufnya, terus akhirnya nyapu aja ke ruang guru misalnya. Apakah setuju? Itu bisa mendisiplinkan? Yang ketiga, memberikan penghargaan. Oh ada satu anak yang selalu disiplin, gurunya belum datang, dia datang sendiri. Kelas belum terbuka, dia sudah di jalan. Nah, saya seragamnya. Apakah itu penghargaan itu bisa memotivasi belajar? Nah, reward ya, reward. Belum pasti nanti ada teorinya. Nah. Terus, setidaknya ada apa namanya gambaran materi kita itu tentang apa sih nanti? Nah, tentang budaya positif, utamanya berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada kisah, semisalnya adalah Pak Rifan dan juga Pak Falah. Nah, Pak Rifan ini A, Pak Falahnya yang B. Pak Rifan ini ada kertas lalu digulung-gulung, terus di apa namanya, pokoknya dipegang. Terus Pak Falah yang B mencoba sekuat tenaga untuk minta saya, pokoknya minta itu. Nah, menghardik, mengancam, membujuk, menyuap, merayu. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Bertengkar ya, gelut. Kegiatan itu. Nah, jadi sekira-kira begini, ada murid kita itu dia tidak mau kekeh, tidak mau mengerjakan. Ayo dihafalkan materi ini, silakan. Tidak mau bu, pokoknya tidak mau. Nah, akhirnya gurunya maksa, kamu harus mau, kalau nggak mau keluar saja, misalnya. Nah, itu nanti ada teori kontrol diri. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kamu itu murid di bawah tekananku, kamu harus mau apa yang aku lakukan. Jadi apa namanya, memaksa. Paham maksudnya? Kamu kok terlambat terus sudah masuk di sini. Kamu harus gini, tidak mau bu, saya tidak mau, misalnya tidak mau pak. Nah, jadi dia ada satu, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu terlambat, misalnya terlambat terus, dicap sebagai orang yang terlambat, anak yang terlambat. Ilusi semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kamu kalau pintar terus saya dapat hadiah. Nah, sekarang dapat sepeda, besok dapat mobil, misalnya. Penguatan positif dengan reward. Ilusi orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa, karena guru pasti lebih dewasa daripada anak-anak. Terus kita mencoba mengubah orang akan pemandangan yang sama dengan kita. Jadi guru selalu benar. Nah, padahal teorinya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Wes pokoknya terlambat itu salah. Semuanya kalau tidak masuk alfa itu terus salah. Nah, terus kalau belum hafal itu tetap salah. Padahal teorinya perilaku memiliki tujuan. Alasan dia terlambat bagaimana? Misalnya dia kesulitan menghafalnya seperti apa? Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi karena aturannya seperti ini, maka harus seperti ini. Padahal teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid itu tidak bisa memaksanya sesuai kehendak kita. Saya bisa mengontrol orang lain, murid ini tadi saya bisa mengontrol. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan pada tujukan gagal. Nah, sudah mau, saya tetap tidak mau gini-gini, akhirnya pasrah gurunya. Kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti ada ketika gagal
sambil mengajak untuk kebaikan, kamu nggak mau sholat sih, kita bisa kolaborasi nanti. Model berpikir menang atau kalah. Jadi saya guru, jadi harus bisa mengendalikan si A ini, dia adalah murid. Padahal model berpikir menang-menang. Disiplin di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada lagi makna disiplin, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan. Saya ingin muridku ini seperti saya, seperti ini, ya hafal ini. Saya ingin murid saya yang menerapkan ini, sholat 5 waktu ini. Kalau masalah-masalah ibadah kan memang perlu untuk kedisiplinannya. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Terus ada model berpikir, teori pilihan. Di sini ada Dr. William Glasser. Menurut pendapatnya ada 5 teori kontrol. Jadi posisinya guru nanti ada 5. 1 sebagai penghukum, terus pokoknya nggak salah dihukum terus. 2 membuat rasa bersalah. Kamu itu kok salah terus saya. Kamu itu kok terlambat terus saya. Kamu nggak kasihan nggak sama orang tuamu. Membuat siswa itu merasa bersalah. Terus sebagai teman, kenapa saya kok terlambat saja? Misalnya ada pemantau dan manajer. Terus ketika anak melakukan kesalahan, nanti ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya manusia itu punya 5 kebutuhan kita sebagai manusia. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. 4, kesenangan, kebebasan. Yang terakhir, bertahan hidup seperti butuh makan, gitu nanti ada penguasaan. Jadi saya butuh teman, teman ini rasa kasih sayang, nanti butuh dihargai. Kesenangan, saya itu senangnya belajar gini Bu, misalnya. Ada kebebasan. Makna disiplin adalah di sini membuat orang lain menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dihargai. Intinya seseorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, untuk mendapatkan kenyamanan, bukan untuk dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai di sini ada memiliki tujuan. Yang pertama tentunya berdasarkan profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Terus 2, bernalar kritis. 3, berbineka global. 4 adalah gotong royong. Dan 5 nilai 6 masih yang tadi belum ya, beriman dan Tuhan Yang Maha Esa dan berakal maaf. Sesungguhnya ke-6 nilai ini adalah yang dicetuskan oleh pemerintah agar dimiliki oleh peserta didik kita. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Teori motivasi misalnya motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi bila tidak melakukan. Nanti ada motivasi. Ada motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang saya dapatkan ketika melakukan. Terus yang ketiga, motivasi internal untuk tujuan positif, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika melakukan. Yang nomor 3 ini yang bisa kita lakukan atau kita lakukan penekanan kepada peserta didik. Sesungguhnya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Tokoh pendidikan. Merdeka artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Konsepsi keteladanan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi ada kalanya siswa melakukan kesalahan tapi diberi penghargaan. Bahwa penghargaan sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan yang meminta untuk bujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya anak
dia ulangan harian mendapatkan nilai 100, lalu kita beli pensil, terus nanti suatu saat 100 lagi, Bu, kok tidak dapat hadiah lagi? Ada di sini faktor ketergantungan. Ada pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Jadi dia mendapatkan nilai 100 untuk sekian kalinya karena pengen mendapatkan hadiah tadi itu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ketika si anak nanti mendapat 100 lagi, ternyata tidak mendapatkan pensil atau buku lagi dari bapak ibu guru, akhirnya dia utang. Oh ternyata gak dapat, dia ada rasa kecewa. Nah, itu. Maka dia harus gak senang misalnya. Nah, itu apa namanya untuk penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, nanti penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Program kebajikan atau apresiasi di sini ada dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada seluruh murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi yang diutamakan bukan penghargaannya, tapi adalah pengakuan. Oh ternyata kamu bisa ya 100, luar biasa. Ada pengakuan secara pribadi atau khusus pada seluruh murid. Oh ternyata di kelas ini semuanya dapat 100, luar biasa misalnya seluruhnya. Ada yang dapat 80, tidak apa-apa. Nah, yang kurang nanti ditingkatkan lagi. Ada pengakuan secara konsisten. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini. Kemarin saya perhatikan, misalnya kamu kok terlambat, misalnya. Nilai kebajikan apa? Empati. Kita sebagai guru ada rasa empati, ada rasa menghargai pada anak, pendekatan pada situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus ada saya menghargai nilai kebajikan seperti apa? Kepedulian. Nah, pada saat kamu membantu teman-temanmu di sekolah misalnya, ada anak yang membantu temannya di kelas, ada kepedulian di sini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Misalnya ada saat anak-anak mengambil kertas yang berserakan, oh terima kasih ya, seperti itu, karena tanggung jawab. Itu adalah sebagai contoh pengakuan apresiasi. Terus ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini ada masuk hukuman atau konsekuensi. Jadi anak misalnya terlambat, akhirnya dia disuruh Bapak Ibu guru menulis 100 kali. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Karena peraturannya menggunakan sepatu hitam tapi dia tidak menggunakan sepatu hitam, maka kamu nggak boleh pakai sepatu sehari ini. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita lihat jawabannya, Dedot. Nah, mencatat tadi hukuman jelas ya. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Terus murid diminta push up hukuman. Mengganti kertas di sini ada konsekuensi, ada bentuk tanggung jawab. Membersihkan tumpahan, kamu menumpahkan maka kamu harus membersihkan. Nah, murid disuruh untuk tidak menggunakan, ini hukuman. Sepihak maksudnya kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi nanti ada kamu maunya apa. Lari mengelilingi lapangan termasuk konsekuensi karena pelajaran PJOK. Kecuali kalau pelajaran agama misalnya kan nggak ada hubungannya dengan lari di lapangan. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensi
konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, mesti. Wes, aku dihukum gini. Anak-anak itu trauma. Terus membuat anak sakit hati, walaupun ditahan melakukan. Wes, aku dihukum keliling gini membersihkan ini. Dia sebenarnya merasa sakit hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Oh, saya menumpahkan tadi, jadi harus ini menghargai. Kalau hukuman itu paksaan karena sepihak, kalau konsekuensi stimulus ada tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar tidak mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi, hukuman tadi konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, terus diasingkan untuk sementara atau time out. Ini bedanya. Terus materi selanjutnya adalah restitusi. Apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini lawan daripada hukuman, ada restitusi nanti. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajak murid mencari solusi. Jadi restitusi ini sepihak, nanti kita tawarkan kolaborasi dengan murid, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan utamanya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Kecil sekali ya. Kalau hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan tadi, tidak nyaman, anak jadi korban, ada murid tidak akan tersakiti. Anak akan tersakiti. Perilaku pasif, sistem tidak berjalan, berlaku hanya pada suatu institusi. Peraturan adalah kamu harus, ini ciri-cirinya hukuman. Murid akan membenci keperaturan. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, kamu menumpahkan ya harus membersihkan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, murid jadi korban. Terus murid akan dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring, terus dimonitor terus. Membantu penerapan mengikuti peraturan. Apa peraturannya? Kamu mampu tidak melakukan, akan menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi adalah pilihan. Kita membuat pilihan pada siswa, menguatkan anak untuk dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Apa kamu yakin setelah ini misalnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kamu setiap hari terlambat, lalu rencana kamu seperti apa? Kalau kamu terlambat lagi, apa yang kira-kira konsekuensinya apa? Kita tawarkan. Jadi sekarang terlambat, besok terlambat, kita panggil. Kamu 2 hari ini terlambat, nanti kalau terlambat lagi bagaimana? Dia saya mau dukung Bu. Berarti kan dia minta sendiri. Maksudnya bukan sepihak dari guru, itu maksudnya untuk restitusi. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman bersifat negatif, konsekuensi netral, terus kalau restitusi adalah positif. 9. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ini yang paling penting. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus yang ketiga adalah materi keyakinan kelas. Mengapa tidak hanya peraturan, mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi sebelum masuk ke kelas kita harus ada keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan, misalnya menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Mengapa kita
memiliki peraturan 3M, masker, mencuci, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali pada nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang untuk serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif ini nanti akan memunculkan lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, misalnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi bukan hanya muridnya saja, gurunya juga. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini biasanya dilakukan ketika awal pembelajaran. Awal pertama dengan anak-anak kita buat kesepakatan kelas kita. Apa kira-kira kita tawarkan? Nanti datang tidak terlambat Bu, ya berarti menjadi keyakinan bersama, menjadi peraturan, menjadi apa ya? Memang benar-benar dari kita dan untuk kita. Menjaga kebersihan, berdoa. Jadi kalau ketika ada salah satu siswa yang datang terlambat atau tidak menjaga kebersihan, nanti maka ada konsekuensi bersama. Apa itu? Kita sepakati bersama. Terus kegiatan pendalaman keyakinan nanti ada hormat, bekerja dan dimiliki. Lebih tepatnya ketika terlihat misalnya anak datang tepat waktu, yang tampak dia memang datang, yang tidak tampak tidak sering terlambat. Negatifnya tapi sesungguhnya positif, sering hadir terlambat misalnya, tidak sering hadir terlambat. Ini untuk tabel T. Yang kedua adalah tabel Y, terlihat siswa berempati pada orang lain. Itu yang terlihat, oh dia suka membantu temannya. Terus yang terdengar, kita mendengar siswa mengucapkan, yuk ini tak bantu sini. Nah, berarti dia sudah ada rasa hormat untuk orang lain. Berperilaku, dia senyum, dia langsung perilakunya sini sambil bergerak misalnya. Itu berarti sudah ada sifat hormat di kelas. Sudah ada budaya positif, yaitu peka terhadap sosial selama di kelas. Saya tanya Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikan apa ini? Siswa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Toleransi, disiplin, hormat, tanggung jawab. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Masuk apa? Menghormati atau disiplin, toleransi, empati, atau tanggung jawab tadi apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hormat lagi. Kalau tadi tanggung jawab, di sini menghormati. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi, tanggung jawab. Nilai kebajikan apa? Nilai-nilai bagus apa kira-kira? Dilarang melakukan kekerasan. Empati. Apa kira-kira? Dilarang melakukan, peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Apa Bu Yusinia? Saling menyayangi bisa. Karena dilarang menggunakan narkoba. Disiplin. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kesehatan ya. Kesehatan bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor, biar gak ganggu. Menghormati. Kita cek hasilnya. Nah, selalu kembalikan buku, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati tadi. Hadir sekolah 15 menit, menghormati, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, tadi kesehatan ya. Keselamatan, menghormati juga. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu, menghormati, sabar. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari, adalah keamanan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia atau dunia yang berkualitas.
Kebutuhan manusia ada 5. 1, kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti butuh diterima orang lain, butuh disayangi dan menyayangi. Kedua saya ulangi lagi, yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Anak mungkin melakukan kesalahan karena dia butuh bebas. Mungkin ada juga seperti itu. Maka kita harus paham tentang kebutuhan ini, bukan untuk kita saja, tapi juga untuk anak didik kita, untuk anak-anak juga, anak di rumah maupun di sekolah. 5, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol. Ada posisi kontrol seseorang, kita ibaratkan adalah guru. Guru itu adalah sifatnya penghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Ketika penghukum dan pembuat rasa bersalah adalah menghindari identitasnya gagal, kontrolnya. Identitas berhasil, sukses. Di sini teman atau pemantau, yang manajer adalah kontrol diri. Misalnya, penghukum itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakitkan. Ngomongnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak ini, maka kamu ini. Nah, hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Oh, guru ini sering hukum rek. Nah, sering gini-gini. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Wah, pasti dicap seperti itu. Dampaknya mengulangi kesalahan secara tidak langsung. Hal ini akan menjadi ini ya dihukum ini, akhirnya sudah terbiasa melakukan kesalahan. Terus guru membuat rasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu gak terlambat, ibu kecewa loh sama kamu. Nah, bapak kecewa loh. Nah, terus guru berkata, kamu seharusnya tidak terlambat. Kamu sudah tahu, bapak ini lelah. Mengatakan ibu stres, aku stres kamu menghadapi kamu. Nah, terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, kamu kenapa terlambat? Gak kasihan kan sama orang tuamu, misalnya, kan membuat anak merasa bersalah. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, oh aku memang salah, benar katanya Pak ini, memang salah. Murid berkata maafkan saya. Nah, dia merasa bersalah. Dampaknya merasa rendah diri. Terus posisi guru sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masuk gak iso ya demi bapak, ayo kamu gak terlambat lagi ya. Masa kamu tidak mau? Nah, ingat ibu tidak pernah bantu. Ingat ibu pernah bantu kamu gini. Saya loh pernah ngasih kamu ini, ayo besok gak terlambat lagi ya. Hasilnya ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. So senang bestiku ini bapak ibu guru ini. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, tak kira konco ternyata gurunya gini. Dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Terus aku terlambat, terus nanti bilang sama pak ini, nanti pasti ditolong. Nah, terus guru sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, kamu terlambat, peraturannya ini apa? Dihukum pak lari-lari misalnya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Oh, kalau ada pak ini saya gini. Terus kalau ini aman, nah, makanya bila diawasi saja. Tapi kalau bukan guru ini nanti lain. Ini kalau posisi kita sebagai pemantau kita. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di peraturan dan hukum dunia berkualitas. Wah, ada pak iki diajeni, ada peraturan ditaati. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, agar saya bisa mendapat apresiasi. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dari dirinya. Ini menghitung maksudnya memberikan suatu imbalan. Terus posisi yang paling bagus, yang sukses, yang kontrol diri, menghargai diri sendiri. Di sini baik guru maupun murid adalah sebagai manajer. Bagaimana itu? Guru berbuat
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa pertanyaannya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya ada anak terlambat. Kenapa kok terlambat dulu? Tanya dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan, pendekatan dulu. Oh, ban saya kempes Pak tadi itu. Kemarin kok terlambat lagi, saya kesiangan. Pokoknya kita tanya dulu. Apa yang bisa kau kalau kesiangan, apa yang kamu kerjakan? Berarti saya nggak main HP sampai malam. Misalnya, kenapa kok kesiangan? Saya bangunnya terlambat. Biar nggak bangun terlambat, apa yang kamu lakukan? Pokoknya kita mancing-mancing dengan pertanyaan. Saya HP-an sampai malam, sampai jam 1. Agar tidak bangun siang lagi, apa yang kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal. Kalau kamu bangun siang, berarti nggak sholat subuh. Tidak. Biar bisa sholat subuh bagaimana? Maksudnya pertanyaan ini. Untuk apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Kita mengajak anak untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Terus kaitan hasilnya menguatkan pribadi. Oh, berarti kalau saya itu tidur terlalu malam, nanti saya bangun siang misalnya. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur tidak main HP misalnya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu maksudnya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini guru sebagai, aku kecewa dengan kamu. Guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi bapak ibu. Ayo kamu bisa. Ayo nanti garap demi ibu, ayo. Nanti bantu. Apa? Penghukum rasa bersalah, teman, pemantau. Ada yang teman, ada yang pembuat rasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, mantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir, mesti telat terus. Apa itu? Nah, kita lihat. Nah, tidak terasa ada yang penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat bersalah. Dia merasa, aduh bapak ini kecewa dengan aku. Nah, kamu tidak pernah benar menghukum, mencap. Walaupun ada menyakitkan, dia ada trauma, dia membenci tadi itu. Dampaknya mengulangi kesalahan lagi. Kamu gak pernah benar, memang benar. Terus, ayo lakukan demi bapak, teman. Ada kalanya memang kita posisikan teman, ada kalanya yang paling bagus adalah manajer tadi. Apakah kamu mau stiker pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Kita kembalikan ke anak-anak lagi, manajer. Kamu selalu paling terakhir adalah penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Diberi konsekuensi. Terus apa kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah? Kamu kalau bangunnya siang, apa yang kamu lakukan? Saya tidur lebih awal, Bu. Kamu yakin bisa tidur lebih awal? Misalnya kita tekankan lagi memperbaikinya. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi tadi? Segitiga restitusi ini adalah tindakan yang kita lakukan untuk anak-anak memperbaiki keadaan. Ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. 3, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya, misalnya menstabilkan identitas nih. Setiap orang pasti pernah terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas, stabilkan. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita stabilkan dulu kondisinya. Setiap orang pernah terlambat. Setiap orang ada
ada temanmu yang ini, intinya bukan dia saja yang bersalah. Ketika validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kita 50-50. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan misalnya? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi. Nilai apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertama adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Terus Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, yang penting masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bisa baik pada dirimu? Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah positif. Dua, kebutuhan. Guru berkata, saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Yang penting bagi kamu, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalnya, saya pokoknya nggak mau ini Bu, nggak mau hafalan ini. Kamu nggak apa-apa, nggak hafalan, tapi kamu harus melakukan yang lain. Misalnya membaca berulang-ulang, menambahkan sikap yang lain yang itu. Jadi kita nggak perlu menyalahkan anak yang nggak mau sesuai dengan peraturan kita, karena tadi peraturan adalah bersama. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok? Jadi membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kebebasan, 5 kebutuhan tadi, dan kasih sayang diterima atau bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, kalau kita terlambat lagi kamu bagaimana misalnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Anak melihat dengan norma, misalnya terus kamu ingin jadi apa nanti kalau terlambat terus, kita kembalikan lagi. Kira-kira kamu bekerja itu bagaimana? Kita kembalikan nilai norma sosial, nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Terus selanjutnya refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang mendapatkan perasaan apa yang muncul ketika mengikuti sesi ini. Peran Among, saya menjadi Among yang seperti apa? Kita bisa refleksi diri kita. Selama ini saya itu masuk guru yang mana? Apa penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa pemantau, apa teman, atau yang sudah manajer. Peran guru, apakah saya telah melakukan ini? Bisa kita introspeksi diri. Selanjutnya ada si budaya positif di Semadita. Di sini yang saya bentuk adalah menumbuhkan budaya positif dengan ayam geprek. Karena waktunya hampir siang ya Bapak Ibu. Apa itu ayam geprek? Ayam mempraktikkan gerakan positif religius keagamaan singkatan. Jadi ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah kita yang sudah saya terapkan. Ada tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kesadaran. Satu pada Zidan Hakiki, Bapak Ibu sudah tahu ya, kelas 12 IPS 1 dia tidak masuk setelah bahkan 3 bulan ya, kalau dihitung selama 3 hari tanpa kesalahan. Ini saya diskusinya dengan kedengaran apa enggak? Suaranya kecil.
kenapa kamu apa namanya sudah tahu dipanggil di sini, kenapa? Tahu Bu, saya terlambat katanya. Intinya Zidan ini terlambat karena tidurnya terlalu malam, main HP, jadi sering terlambat ke sekolah. Terus di sini validasi tindakan yang salah, sudah tahu peraturan di sekolah kalau terlambat, sudah tahu tuh, dia sudah tahu. Terus akhirnya untuk tindakan menanyakan keyakinan, terus kalau kamu tidurnya malam, yang kamu lakukan apa untuk memperbaiki itu? Saya tidak akan tidur malam lagi biar tidak terlambat bangun, apalagi ke sekolah. Dia akhirnya membuat kesepakatan sendiri. Saya nggak menyuruh kamu harus tidur ini, enggak. Tapi dia akhirnya sadar saya ternyata tidurnya terlalu malam sehingga bangunnya kesiangan sehingga terlambat ke sekolah. Terus biar nggak terlambat bagaimana? Saya tanyakan tadi, saya tanyakan pada Zidan ini tidak untuk tidak main HP saat malam, tidur tepat waktu. Itu dan sudah ada kesepakatan yang kita lakukan pada Zidan, sehingga kalau dia terlambat lagi, konsekuensi yang dia buat sendiri dan bersama saya nanti dia bisa melakukannya, karena konsekuensi ini dari restitusi ini adalah kesepakatan bersama, bukan dari saya sepihak. Kedua adalah praktek penerapan restitusi Eriko sering datang terlambat ke sekolah. Duduknya yang bagus ya. Dia sering terlambat, bahkan sering tidak masuk karena kesiangan. Dia sudah yakin tidak akan terlambat lagi, membuat keyakinan sendiri bahwa bisa mengatur timernya, bisa mengatur waktunya agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Ada kesepakatan yang telah kita buat. Terus ini tanggapannya anak-anak. Saya kelas IPS 1 kelas hari ini saya dipanggil karena sering tidak masuk dan hasil dari kita cuma dinasihati agar tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan kembali. Dan saya merasa lega karena tidak. Akhirnya yang terjadi Zidan ini lega karena tidak mendapat hukuman sepihak. Terus ini yang Eriko. Kalau saya dari Jumat dari kelas 12 dari Jumat saya dipanggil guru ini karena saya memang terlalu sering terlambat dan hampir setiap hari dia terlambat. Saya dari saat saya dipanggil kita saya akan katanya lebih rajin lagi nanti. Kita lihat ya Bapak Ibu ya hasilnya. Intinya penanganan kasus yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan segitiga resolusi diharapkan dapat memposisikan guru sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan membuat murid merasa percaya diri dan bertanggung jawab. Demikian
materi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi adalah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Wiwin. Beri tepuk tangan untuk Bu Wiwin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara keempat ini sudah kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Wiwin, monggo Bapak Ibu Guru, jika ada yang bertanya silahkan diangkat tangannya. Ya, Pak Fala. Ya, Mas Fala, gimana Ustaz? Pak Fala. Yai. Tadi kan dijelaskan tentang hubungan, tentang konsekuensi juga sama restitusi yang berjurusan dengan implementasi budaya positif. Nah, sedangkan kita kadang-kadang sebelum itu sepaham saya karakter itu kan cara berpikir dan perilaku kita yang menjadi ciri khas. Jadi kan intinya juga budaya juga. Nah, di situ ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, kita bagaimana cara kita untuk menghadapi anak-anak, sedangkan kan di kelas karakter anak-anak kan juga berbeda. Terkadang satu anak itu nggak selesai dengan restitusi. Terkadang juga anak tersebut memerlukan hukuman juga. Itu bagaimana cara kita untuk menghadapi banyak anak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fala. Jadi kemajemukan anak-anak ini ada yang suka nulis. Jadi kalau untuk praktek nggak mau. Ada yang dia suka mendengar, pokoknya hafalan terus visual, auditori. Ada yang kinestetik, usrak nggak mau diam. Nah, bagaimana solusinya untuk menghadapi kemajemukan anak-anak ini? Nah, tentunya yang pertama adalah kita cari tahu dulu gaya belajarnya. Gaya belajar anak ini nanti bisa dilihat dari tes diagnostik. Apa itu? Tes awal. Kalau dalam PAI itu kan tes awal kita kelompokkan. Jadi pembelajaran diferensiasi, anak yang sudah bisa, anak yang belum. Nah, kalau ini adalah gaya belajar. Anak yang cara gaya belajarnya adalah visual. Dia dengan melihat senang. Kita bisa menyajikan teks-teks, konten ini senang. Auditori, jadi mendengar cara belajarnya. Ada yang kinestetik, jadi anak kinestetik biasanya dengan bermain peran. Terus dari segi gaya belajarnya anak-anak ini, maka kita bisa pendekatan. Anak yang melakukan kesalahan pasti dia ada hal yang kebutuhan yang kurang. Semisalnya anak ini merasa pokoknya pas waktunya Pak Fala usrak sendiri. Dia pengen kebebasan. Makanya kita adalah solusinya bagaimana? Kita bisa melakukan konseling individu di antara anak-anak ini. Misalnya si B ini, maka kita panggil, kamu kenapa kok jam saya kok usrak sendiri? Saya mau pengen ini, ternyata dia pengen mendapatkan pengakuan, pengen mendapatkan kasih sayang dari Pak Fala tadi. Maka kita tawarkan, kamu maunya seperti apa? Gitu. Terus bagaimana selanjutnya? Setelah itu kita kembalikan ke kelas lagi. Nanti kalau kamu usrak lagi, apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi, apa yang kamu siap apa? Oh, saya siap mendengarkan tuh. Kalau saya tidak mendengarkan, maka saya akan hukum gini saja. Misalnya dia sudah melakukan sendiri. Sesungguhnya 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, semua ini pasti dimiliki oleh guru, ya kan? Hanya saja porsinya ketika kita penghukum, maka jangan lupakan sebagai manajer juga. Jadi ada sisi-sisi hukuman ini yang tidak membuat trauma pada anak, tapi lebih pada untuk pembelajaran.
lebih pada anak merasa oh ternyata ada tanggung jawabnya. Karena dalam manajer pun nanti juga ada hukum penghukum, dalam manajer pun nanti juga ada sifatnya sebagai teman. Intinya dalam manajer ini adalah nanti gabungan kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau. Hanya caranya berbeda. Ketika manajer pun kan kita sebagai penghukum. Nanti kalau kamu terlambat lagi, kamu siap apa? Kan secara tidak langsung kita juga sebagai penghukum. Hanya penghukum ini tidak selalu langsung tak hukum gini, tidak sepihak, tapi kita tawarkan adalah kesepakatan kedua belah pihak. Itu ya Pak Fala. Sampun? Ada lagi? Ada lagi? Oke, monggo Mbak Aisyah. Bu Aisyah. Kan di video tadi anaknya sudah bilang Masih atau yang Zidane maupun Erico? Eriko. Iya. Misalkan kalau dia kan sudah membuat video untuk tidak melakukan lagi, tapi di suatu hari nanti dia melakukan itu lagi, bagaimana cara kita untuk mengatasi? Oke. Ternyata tadi adalah sudah ada kesepakatan. Nanti kalau kamu terlambat lagi kamu siap apa? Dia sudah siap dengan konsekuensinya. Oh saya siap dihukum begini Bu. Saya siap dihukum untuk membersihkan WC misalnya di dalam tapi dia tadi tidak seperti itu. Yang jelas dia sudah siap untuk menerima hukuman yang dia buat sendiri, yang dia sepakati sendiri. Jadi kalau dia melakukan lagi, ya konsekuensinya harus kita terapkan agar anak ini bisa juga disiplin. Nah disinilah maka kita manajer ini pun nanti juga ada penghukum, tapi ada tahapan-tahapannya. Jadi kita nggak langsung penghukum, tapi kita manajeri dulu. Setidaknya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ada sisi tanggung jawab anak untuk berubah. Dia sudah berpikir kalau nggak terlambat itu harus bagaimana sih tahapannya. Dia sudah ada sikap tanggung jawab pada dirinya. Ketika dia melakukan ya konsekuensinya yang kita sepakati bersama, mau tidak mau dia harus melakukannya. Tapi nanti ketika dia melakukannya, dia tidak akan merasa bersalah, dia tidak akan tersakiti. Walaupun tidak nyaman, tapi kan dia sudah ada kontrak di awalnya. Itu maksudnya. Sesungguhnya dalam manajer ini juga guru pasti ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau. Itu. Tapi kompleksitasnya adalah dari manajernya. Kami kembalikan pada Pak Fahmi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa ilmu yang kita dapatkan semoga ilmu yang kita dapatkan dari pemaparan Bu Wiwi dapat berguna dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Mudah-mudahan. Ditutup. Acara selanjutnya adalah penutup, yakni doa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Falah. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Tunggu bal asri popong. Alhamdulillah dengan
dan ditutup oleh doa istiqalah, berarti bertanda berakhirnya acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam bersikap dan berucap. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi masyarakat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, debat ini ya? Oke. Debat ini mas.